Cerita ini bermula pada tahun 2021, di mana ada perempuan yang berprofesi sebagai model, sebut saja Tara, yang berumur 24 tahun. Tara menyewa apartemen di bilangan Jakarta di lantai 20, sama dengan lantai yang gue sewa kamarnya. Kebetulan kamar gue dan kamar Tara hanya berselang 5 kamar, dan gue juga sering satu lift jika pulang kerja malam. Memang Tara suka pulang larut malam karena memang pekerjaannya sebagai model. Suatu hari gue pernah melihat dia memarkirkan mobilnya yang sedang diparkirkan oleh security. Terlihat memang Tara dan security itu sangat akrab, karena memang infonya setiap kali Tara pulang kerja, setelah memarkirkan mobilnya dia sering membawakan makanan dan diberikan kepada security yang bertugas. Ada salah satu security yang memang menaruh perasaan terhadap Tara. Karena kebaikan Tara, security itu pun merasa baper, hingga sering membawakan tasnya, dan juga security itu yang selalu memarkirkan mobilnya Tara. Waktu itu gue ada dinas keluar kota selama 3 hari. Pas gue pulang, tiba-tiba di lorong lantai gue ada garis polisi. Gue kaget, dan juga ada beberapa bercak darah. Gue bingung, ada kejadian apa selama gue dinas di lantai ini. Setelah gue masuk kamar, gue pun bergegas turun dan mencari tahu untuk mengobrol dengan security yang berjaga di bawah. Ternyata Mbak Tara yang meninggal dibunuh oleh security penjaga parkir apartemen. Di situ gue kaget. Kata security yang gue ajak ngobrol, akibat cintanya ditolak. Menurut pengakuan tersangka, waktu Mbak Tara pulang larut malam, security itu yang menyambutnya. Tiba-tiba security itu menyatakan cintanya terhadap Tara. Akan tetapi Mbak Tara menolaknya dengan alasan dia sudah punya pacar. Tetapi security itu tetap memaksa, dan Mbak Tara pun meninggalkannya. Security itu pun mengejarnya dengan alasan meminta maaf dan ingin membawakan tasnya. Tas Mbak Tara yang berisi baju dan juga beberapa tas make up hingga ke lobi. Sesampainya di lobi, Mbak Tara masuk ke dalam lift. Security itu pun tidak ikut naik karena memang menggunakan akses. Akan tetapi ada salah satu tas Mbak Tara yang tertinggal, yang masih dipegang oleh security itu. Alhasil Mbak Tara pun menelpon security penjaga parkir itu untuk membawakan ke atas dengan menekan tombol lift untuk bisa naik. Pas sampai di atas, security itu pun tiba-tiba menyatakan cintanya lagi dan membuat Mbak Tara kesal hingga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati security itu. Tiba-tiba dari balik bajunya security itu mengeluarkan pisau dan langsung menikam Mbak Tara hingga dia tersungkur. Dia menikam Mbak Tara sebanyak 6 kali hingga tewas. Mendengar cerita itu gue merasa kasihan dengan Mbak Tara karena memang dia bukan asli Jakarta. Info yang gue dapat, dia memang orang asli Palembang. Setelah gue bercerita dengan security di lobi, gue pun bergegas membeli cemilan ke Alfamart. Keadaan waktu itu pukul 2 pagi. Pas gue sedang jalan melewati ruko, pas gue melihat di depan ruko laundry seperti Mbak Tara. Memang laundry itu sudah tutup. Gue melihat Mbak Tara menghadap ke arah laundry. Cuma gue gak menghiraukannya. Gue tetap jalan lagi. Tapi dalam pikiran gue, apa iya dia? Setelah itu gue naik ke atas menuju ke kamar. Pas gue keluar lift di lantai 20, gue merinding karena melihat garis polisi dan ada bercak sedikit darah.
Gue buru-buru masuk ke dalam. Di dalam kamar, pikiran gue mulai aneh-aneh. Akhirnya gue paksakan untuk tidur. Keesokan malamnya, pas gue lagi nonton film, tiba-tiba kamar gue ada yang mengetuk. Pas gue buka tidak ada orang sama sekali. Di situ gue mulai takut. Kadang juga gue mencium bau darah, dan juga kadang mencium bau bangkai. Pernah suatu hari, gue ingin mengisi token. Memang letaknya di pojokan, dan itu semua penghuni memang mengisinya di situ. Gue seperti mendengar suara tangisan dari dalam kamar. Memang kamar itu bekas Mbak Tara yang huni, dan tangisan itu sangat jelas di kuping gue. Gue pun buru-buru masuk kamar setelah mengisi token listrik. Dan yang paling menakutkan, pas gue pulang kisaran jam 11 malam, pas gue masuk lift, gue melihat Mbak Tara di dalam lift. Jelas gue melihatnya, karena memang dengan berpakaian seperti Mbak Tara. Akan tetapi dia memalingkan badannya menghadap ke belakang. Gue berdiri tepat di depan tombol lift. Seakan lama sekali naiknya. Kaki gue pun udah bergetar. Karena pintu lift, gue melihat bayangan tidak ada. Dan gue menengok, terlihat dia berdiri di pojok dan memiringkan badannya. Di situ gue merasa takut. Pas pintu lift terbuka, gue langsung buru-buru keluar. Dan gue sempat melihat ke belakang. Tiba-tiba dia memalingkan badannya dengan wajah yang menyeramkan, penuh darah. Seketika gue diam, tidak bergerak sama sekali, sampai lift itu menutup dengan sendirinya. Tiba-tiba gue ditepuk oleh bapak-bapak penghuni pengamar lain. Bapak-bapak itu bertanya, "Mas, kenapa mas?" Tiba-tiba gue tersadar di situ. Dengan keringat dingin gue memberitahukan, "Saya tadi melihat ada perempuan pak, serem banget." Akhirnya gue diajak turun lagi sama bapak-bapak itu dan mengobrol sambil ngopi di samping Alfamart. Dia bilang ke gue, "Saya juga sering mendengar tangisan mas, tapi seperti di depan pintu kamar saya. Pas saya buka tidak ada orang. Dan juga saya sering berpapasan dengan perempuan yang ada di lorong. Akan tetapi saya menengok ke belakang tidak ada orang. Seringnya seperti itu. Kejadian itu malah sehabis pembunuhan yang meninggal perempuan model itu." Mendengar itu gue semakin takut. Sehabis ngopi dengan bapak-bapak itu, gue pun naik dengan dia kembali ke kamar gue. Semenjak saat itu, gue pindah dan tidak lagi tinggal di apartemen. Lebih baik gue mengekos. Begitulah ceritanya.